Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kaum muslimin, kaum muslimat, al-hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat, para alim ulama, sedi pandai, tokoh masyarakat, para hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat, jemaah salat subuh di Masjid Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu Pekanbaru, ataupun yang menyaksikan melalui media ataupun yang mendengarkan melalui radio dimanapun berada. Alhamdulillah, pada subuh ini kembali Allah menerangi jalan kita ke sini. Mudah-mudahan seperti yang dijanjikan menjadi penerang jalan kita menuju surga. Oleh itu mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat yang besar ini. Setelah salat subuh berjamaah, kita kembali melanjutkan kaji yang mudah-mudahan menambah iman, menguatkan keyakinan, sehingga semakin kokoh kita dalam Islam dan iman. Ma'asyiral kiram, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan, selawat dan salam kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, yang banyak sekali berjasa kepada kita dan juga kepada ahli keluarganya, zuriat keturunannya, para sahabat yang senantiasa setia bersamanya menyampaikan risalah, menyampaikan dakwah sampai agama Islam ini lengkap dan sempurna, dan sampai pula kepada kita. Jazakallahu khairan. Dan juga kepada para tabi'in dan siapapun yang mengikuti sampai hari kiamat, dan semoga kita termasuk di antaranya. Amin. Ma'asyiral kiram, pada pertemuan berapa pekan ya? 3 atau 4? 2, alhamdulillah, masih baru, berarti masih ingat ya. Telah dinukil oleh penulis
dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ketika beliau dalam Kitabul Aiman, dalam bab atau sumpah, dalam kitabnya dan juga dalam kitabnya Risalah, demikian pula dinukil di sini bahwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah termasuk yang menetapkan atau termasuk yang mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala fis sama. Allah di atas. Nah, lalu ada yang bertanya nanti. Ya, ada yang bertanya, di mana antum tahu itu? Lalu kita katakan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyebutkan hadis itu, hadis budak Ubadah atau budak seorang Mu'ayyib bin Hakam itu menyebutkan hadis itu dalam rangka berhujjah dengannya. Karena dalam bab kafarah, yaitu tebusan, kalau memerdekakan hamba mesti hamba yang beriman. Nah, ketika ditanya oleh Nabi SAW, Aina Allah, di mana Allah? Dia menunjuk fis sama, menunjuk ke atas, dan dia bilang di atas. Nah, Imam Asy-Syafi'i, Nabi SAW menjadikan itu sebagai tanda dia beriman. Sebagai tanda dia beriman. Kalau tidak lansai utang, tidak lansai tahu ya? Tidak lunas, tidak sah. Memerdekakan hamba tak diterima tebusan kecuali dengan syarat beriman. Berarti yang mengakui Allah di atas adalah beriman. Kalau tidak, terjadi perbedaan pendapat ulama ya. Tapi antum sudah dengar sendiri. Bahkan kemarin Imam Abu Utsman As-Sabuni menukil dari Ibnu Mahdi At-Tabari. Masih ingat? Saya yakin masih lupa. Masih lupa. Ibnu Mahdi At-Tabari yang merupakan imam besarnya Al-Mutakallimin dan juga murid Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Dalam bab ini dia sama dengan ahlul hadis, yaitu mengimani Al-Quran adalah bukan makhluk. Dalam bab ini ya, maksudnya Al-Quran bukan makhluk. Bab ini bab lain, mohon maaf, bukan makhluk. Bahkan beliau mengkafirkan orang yang meyakini Al-Quran makhluk. Jadi kalau urusan kafir mengkafirkan dari semua golongan ada. Dari semua golongan ada. Yang penting mereka berilmu dalam masalah itu. Kalau kita tidak usah masuk bab ini ya kita tidak usah masuk bab ini. Yang kita kejar bagaimana beriman dengan apa yang Allah turunkan dan Rasulullah SAW ajarkan. Soal orang tidak mengimani hukumnya kafir atau tidak, nantilah biarlah para ulama saja ya. Jangan kita pula saling mengkafirkan, nanti terkafir karena tetangga pula marah sama dia. Nah, jelas, karena urusan ini berat. Urusan ini berat, bukan masalah ringan. Membid'ahkan berat, bukan masalah ringan. Memfasikan orang berat, bukan masalah ringan. Jadi cukup kita bagaimana caranya beriman. Nah, Imam Asy-Syafi'i mengajarkan kepada kita, dia berhujjah dengan hadisul jariyah ketika seorang sahabat ingin memerdekakan hamba itu, Nabi bertanya, di mana Allah? Ini juga menjadi dalil yang menolak orang yang mengatakan tidak boleh bertanya di mana Allah. Nabi aja bertanya di mana Allah. Nabi aja bertanya di mana Allah. Dan antum juga sering nunjuk-nunjuk juga ke atas. Yang tidak mengimani juga sering nunjuk-nunjuk ke atas. Oh, kiblat tunjuk di atas. Pada gimana lagi enggak tahu. Ya, ketika nunjuk-nunjuk Allah katanya kan. Dan lisan kita secara fitrah subhanallah semuanya diserahkan pada yang di atas. Tidak pernah kita mendengar diserahkan pada yang tidak bertempat dah. Semuanya terserah kepada yang di
Di atas. Cuma pas ngaji itulah hilang kaji itu. Kalau makanya dalam bab akidah ini kenapa Nabi SAW larang kita terlalu menyelam dalam. Jelas? Karena kalau terlalu menyelam dalam, kita tidak punya alat, nanti kita tenggelam. Makanya cukup diimani. Bagaimananya tidak usah dibahas. Karena kita tidak diberi ilmu tentang itu. Dicari tahu pun tak mungkin. Maka salah satu kaedah yang disebutkan oleh para ulama dalam bab ini, ya, qat'ut tama'. Artinya tidak usah berusaha lagi mencari tahu bagaimananya sifat Allah Tabaraka Ta'ala. Jelas? Jelas tuh? Tidak nampaknya. Nah, kalau tengok mandang tidak jelasnya. Iya. Pokoknya kalau untuk bagaimananya tidak ada harapan untuk menelitinya. Semuanya pasti kira-kira dan rasa-rasa. Tidak ada bukti empirisnya, tidak ada, datanya tidak ada. Antum nak wawancara dengan, jangankan dengan Allah, dengan Jibril aja tidak ketemu. Iya kan? Nabi bertemu dengan Jibril, dia terima ilmunya. Nabi tidak nanya-nanya lagi. Jibril, kalau Allah istawa ala arsy tidak berbahaya nih Jibril, gitu tidak ada. Pertanyaan seperti, makanya Imam Malik katakan pertanyaan ini bid'ah ini. Nabi aja tidak nanya. Kalau Nabi tidak nanya berarti tidak perlu, gitu ya. Karena Nabi katakan, tak satu pun yang Allah inginkan kalian lakukan kecuali saya sudah jelaskan. Dan tak satu pun yang Allah larang kalian melakukannya kecuali saya sudah larang. Antum nak cari lebih hebat dari Nabi SAW. Ya, Ustaz ya? Pahamnya? Jelas ya, tanya sekarang. Nah, maksud kita, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i ini kan imam. Jadi yang di sana ngajak juga ke situ, yang di sana ngajak. Semua mengklaim ikut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Iya, sehingga subhanallah seluruh golongan akan memposisikan Imam Syafi'i sebagai imamnya. Karena dia tahu ini pengikutnya banyak. Ramai gitu. Yang ahli tasawuf bilang Imam Syafi'i imam ahli sufi. Ya. Yang ahli kalam nanti bilang, oh Imam Syafi'i itu pakarnya ilmu kalam. Bahkan nanti Mu'tazilah pun nanti ulama lawan Imam Syafi'i dulu kan. Oh Imam Syafi'i itu ya dalam bab ini Mu'tazilah dia katanya. Nanti orang-orang Syiah pun nanti ya kalau pas di tengah-tengah orang-orang yang tidak berilmu, dia katakan Syafi'i itu imam ahli bait. Karena beliau juga ahlul bait. Dan seterusnya. Makanya kaum muslimin dan muslimat tidak satu pun aliran menyimpang kecuali ada imamnya. Kecuali ada muftinya, kecuali ada ulamanya. Makanya perkataan yang menjadi patokan bukan fatwa ulamanya, tidak. Tapi apa dalil ulamanya. Sebab kalau semuanya didengarkan, semua aliran sesat yang menyimpang ada ulamanya. Ada ulamanya. Makanya kalau kita ini kan kalau dengan perasaan, tidak enak juga sama ulama kan, tidak enak sama ulama. Tapi seperti kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalau agama itu bil atifah, law kana ad-dinu bil atifah lakana kullu ahli al-batil ala al-haq. Kalau ikut perasaan tidak enak, pasti seluruh ahli batil itu masuk ahli kebenaran. Iya kan? Masa antum lebih hebat dari imam ini, antum lebih hebat dari imam ini. Kalau itu kayak bahasanya, pasti nanti saya akan angkat tangan nanti. Kalau antum jangan bandingkan saya dengan, kalau bandingkan saya dengan misalnya Az-Zamakhsyari, tokoh Mu'tazilah, mana hebat beliau atau saya? Antum nak ambil muka depan saya nampaknya. Ini jujur ini. Dia punya tafsir lengkap. Awak belum ada tafsir lengkap. Beliau Masya Allah pengikutnya ramai. Awak pengikutnya tidak ada. Sikit pula. Yang hadir pun belum tentu jadi pengikut. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Kalau dibanding-bandingkan nanti hebatlah dia. Betul kan? Tapi kalau masalahnya bukan siapa yang hebat. Kita masalahnya dia berpijak di tempat yang kokoh atau di tempat yang tidak kokoh. Dalilnya. Jelas kan? Banding-banding hebat kalah kita terus semua. Jelas kan? Nah, Imam Syafi'i rahimahullah ditarik-tarik semua orang.
Bahkan nanti dikatakan Imam Asy-Syafi'i ahli ta'wil, ahli tafwid dan sebagainya. Nah sekarang Imam Abu Utsman ingin buktikan, karena akan ada yang bantah Imam Syafi'i ya di bab itu mungkin dia ambil, tapi tidak semuanya. Atau beliau bukan karena dalilnya Allah di atasnya itu, tapi karena dia menyaksikan adalah dia Rasulullah SAW, otomatis beriman. Maka lalu dia sebutkan beberapa riwayat, di antaranya seperti tadi yang terakhir kita sebutkan kemarin, yang setelahnya juga ada ayat sebelumnya, yaitu qala al-Hakim rahimahullah, berkata Imam al-Hakim. Al-Hakim saya kira tidak ada yang tidak kenal nih, atau semuanya tidak kenal juga, yaitu penulis kitab Al-Mustadrak, Muhammad ibn Abdullah Ibnul Bayy' Al-Hakim An-Nisaburi, wafat 405 Hijriah. Sami'tu Abul Walid, saya mendengar Abul Walid ghaira marrah, berkali-kali, yaqul, berkata, hudithu aniz Za'farani, diberitahukan kepadaku dari Az-Za'farani. Za'farani ini salah satu murid Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Murid Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Anna Asy-Syafi'iyya rahimahullah rawa yawman hadithan. Bahwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah suatu hari meriwayatkan sebuah hadis. Imam Syafi'i kan salah satu perawi hadis. Nah, haddatsana afwan, faqala as-sa'il, lalu ada yang bertanya, ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah, yani Imam Syafi'i kunyahnya Abu Abdillah, taqulu bihi, hadis ini engkau terima, maksudnya engkau berpendapat seperti dalam hadis ini? Apa jawaban Imam Syafi'i? Qala tarani fi bi'atin aw kanisah, memangnya kamu pernah lihat saya di sinagog atau di gereja? Apa maksudnya? Orang yang main di sinagog dan gereja pasti tidak beriman pada Rasul. Jelas? Artinya orang yang mainnya di sinagog itu apa sih? Ya rongo tapi tidak tahu kan bahaya. Sinagog tempat ibadahnya Yahudi. Kanisa, gereja Nasrani. Orang yang di sinagog dan di gereja mau menerima hadis Nabi? Mau? Apa buktinya? Kalau mau mungkin masjid, dia bukan bikin gereja. Mereka tak akan menerima hadis Nabi. Jadi Imam Syafi'i katakan, kalau saya tidak menerima hadis ini, berarti saya orang, kan itu mafhumnya. Kalau saya tak menerima hadis yang sahih dari Nabi, berarti saya masuk mainnya di sinagog atau di gereja. Sampai begitu Imam Syafi'i mengatakan. Artinya wajib menerima hadis. Wajib menerima hadis walaupun tak sesuai dengan pendapat. Tara alayya ziyal kufar, memang kamu lihat gaya saya gaya orang kafir. Jelas pakaiannya. Makanya dulu orang-orang Islam di masa Islam itu jaya, kaum muslimin dan muslimat, memang pakaian orang Islam itu beda dengan orang yang bukan Islam. Ada bedanya memang. Allahumma musta'an. Aywa, huwa za tarani fi masjidil muslimin. Kamu kan lihat sendiri, saya selalu di masjidnya kaum muslimin. Ali yaziyul muslimin, saya memakai pakaian orang Islam, mustaqbila qiblatihim, dan masih menghadap kiblat mereka. Berarti saya kalau sudah keluar dari itu berarti saya tidak terima hadis. Tapi kalau masih seperti kaum muslimin berarti saya menerima hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Arwi haditsan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma la aqulu bihi. Saya riwayatkan hadis dari Nabi, tapi kalau saya tidak sependapat dengan hadis itu, atau saya tidak mengikuti hadis itu, tidak mungkin. Berarti kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Imam Asy-Syafi'i mengajarkan kita
bahwa pendapat itu mesti mengikut hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan sebaliknya. Bila hadis tak sesuai pendapat, lalu kita katakan kita mesti ikut ulama. Memang Nabi tidak ulama? Nabi tidak ulama? Nabi imamnya para ulama. Lalu juga kadang-kadang kaum muslimin ada hadis jelas sekali. Ya, tidak perlu seperti kata Imam Syafi'i dalam kitab Risalah, tidak perlu tafsir lagi saking jelasnya. Tapi ketika bertentangan dengan pendapat syekh, lalu dikatakan kita harus ikut ulama. Maknanya apa? Seolah-olah perkataan ulama sebanding dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i ngajarkan tidak. Kalau sudah saya riwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu sahih, maka pendapat saya buat. Kecuali kalau memang sejalan antara pendapat dengan hadis itu. Kalau bertentangan tidak. Dan ini terang sekali dari manhajnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nah, di mana kita yang hari ini ya berusaha untuk menjadikan Imam Syafi'i itu tidak boleh ditinggalkan walaupun berhadapan dengan hadis Nabi. Lalu kita harus berbaik sangka pada ulama sehingga walaupun bertentangan fatwa ulama dengan hadis, kita mesti ikut ulama. Subhanallah. Berarti antum yang kemudian kaum muslimin pada hakikatnya menerima hadis dengan makna yang jelas itu. Walaupun ada ulama yang berbeda pendapatnya dengan zahir hadis itu, pasti ada ulama lain yang juga memahami secara zahir itu. Kalau antum tidak bisa keluar dari ulama semuanya. Semuanya pasti mengikut ulama. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh itu dan sebelumnya banyak riwayat-riwayat yang disampaikan oleh Syekh dari Imam Asy-Syafi'i seperti dari Rabi' bin Sulaiman rahimahullah ta'ala, "Idza ra'aitumuni aqulu qawlan wa qad sahha 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam khilafuhu fa'lamu anna aqli qad dhahab." Bila saya berpendapat suatu pendapat lalu berbeda dengan hadis yang saya ketahui, maka ketahuilah akal saya dah hilang. Sama dengan sudah tidak berakal lagi. Kalau menolak hadis atau meninggalkan hadis Nabi gara-gara mengikuti pendapatnya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Nah, di mana kita yang banyak menolak hadis Nabi karena tidak bersesuaian dengan pendapat atau logika. Nah, ini Imam Syafi'i rahimahullah mendahulukan hadis Nabi dari logika. Masuk tidak masuk akal, karena tidak semua agama ini mesti dimasukkan akal. Walaupun tidak satu pun yang bertentangan dengan akal. Seperti kata Syekhul Islam Darun Naqdu Ta'arudil Aqli wan Naql atau Dar'u Ta'arudil Aqli wan Naql, dia sebutkan la yata'arad naqlun sahih ma'a aqlin sarih. Tidak akan pernah bertentangan nakli yang sahih, dalil nakli yang sahih dengan akal yang sehat. Bila bertentangan, imma ayakunal aqlu ghaira sarih atau anna naqla ghaira sahih. Kalau terjadi pertentangan, ada dua kemungkinan. Nakalnya, yaitu nukilan dalilnya tidak sahih, artinya riwayat hadisnya tidak sahih, atau akalnya ghaira sarih, atau akalnya sudah tidak sehat lagi. Tidak mungkin bertentangan. Allah yang menurunkan, Allah Maha tahu mana yang bersesuaian, mana yang tidak bersesuaian. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Kalau turunnya bukan dari Allah, pasti terjadi pertentangan. Oleh itu kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Syafi'i menyaksikan, bila kalian melihat saya meriwayatkan hadis sahih dari Nabi, lalu saya berfatwa berbeda, bertentangan dengan hadis itu, saksikanlah bahwa saya sudah tidak punya
akal lagi. Berarti tidak sehat lagi. Itu maksudnya. Jelas hadisnya lalu berfatwa tidak sesuai dengan hadisnya, berarti tidak berakal lagi. Nah, di antara hadis yang sahih dan sharih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allah di atas. Dah sampai situ tuh. Dan ini yang diimani oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Siapa yang menukil daripadanya selain itu, maka nakalnya ghairu sahih. Nakalnya tidak sahih dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Tapi itulah akan tetap bertembung terus. Ya, karena Nabi kan tidak hadir lagi hari ini. Sehingga ada pula yang klaim, kami ketemu Nabi langsung, kalian tidak. Masya Allahnya, jangan ke Madinahnya, bisa tahu Nabi tiap hari. Awak lama tinggal Madinah, bertetangga sama Nabi, tidak payah nak ketemu Nabi. Memang mantap pula orang ini. Sekali-kali Madinah, Pak. Ya sekali-sekali Madinah, kadang pergi Madinah, pergi Kojo pula kan. Bekerja musim haji. Tiba-tiba bisa dapat izin masuk ke kuburan Nabi. Jelas ya? Bisa pula langsung ketemu Nabi. Lalu nanti bilang orang yang tidak yakin ini kurang referensi. Ada referensinya, cuma tidak terpercaya orang. Cita-cita dongeng. Sebab banyak nanti kisah yang dinisbatkan kepada Imam Ahmad. Kisah yang dinisbat pada Imam Malik. Coba bayangkan, Imam Malik itu dalam kisah disebutkan sebagai ahli pemetik biola. Tahu biola? Pandai main? Hah? Apa biola itu? Gesek ya, masuk alat gesek. Kayak apa geseknya? Enggak tahu. Yang mana tuh ya? Saya enggak tahu yang biola itu yang mana? Yang begini. Itu biola namanya. Oh, kalau yang besar begitu tuh begini. Hah? Arfa. Bahasa Arab semua nampaknya nih. Bahasa Arab semuanya. Baik, kaum muslimin dan muslimat. Berarti asli Arab ini kayaknya. La ilaha illallah. Padahal yang sahih dan sahih dari Imam Malik, la yaf'aluhu indana illa al-fusaq. Tidak ada yang memainkan musik di negeri kami waktu itu kecuali orang-orang fasik. Lalu dikatakan Imam Malik sebagai pemain biola. Allah musta'an. Banyak kisah-kisah. Ini kalau disebutkan asal ada bukunya, ada. Dan dibaca sudah. Cuman tidak patut dinukil. Itu hanya masalahnya. Tidak patut dinukil. Bukan kurang referensi. Sebab tidak ada riwayat yang sahih. Ya. Hanya penafsiran-penafsiran orang-orang Safi. Nah, orang Sufi. Nah, kaum muslimin dan muslimat. Dan Imam Al-Qurtubi mengatakan tafsiran seperti itu tafsirun mungkar. Tafsir yang mungkar. Allahumma musta'an. Ala kulli hal. Awak ingin juga temu Nabi-nya, Syekh. Apa enggak ingin pula temu Nabi? Antum enggak ingin temu Nabi? Waktu bangun. Nah, bawa gendang nanti. Awak gendang, bawa kompang, habis itu baca selawat koplo, habis itu Nabi hadir itu. Allah musta'an. Antum buat ibadah-ibadah yang tidak pernah dicontohkan Nabi, tapi tiba-tiba bisa menghadirkan Nabi. Subhanallah. Buat suatu amalan yang tak pernah diajarkan Nabi, tak pernah diajarkan sahabat Nabi, tak pernah para tabi'in, para imam, tiba-tiba bisa menghadirkan Nabi. Abu Bakar aja banyak masalah yang pelik yang dia hadapi selama masa jadi khalifah. Coba bayangkan, awal Nabi wafat ada gerakan murtad. Ada kan? Yang murtad siapa? Sahabatnya. Sahabat yang murtad. Antum salah. Yang murtad itu orang-orang Arab. Nanti kalau bilang sahabat itu sama dengan Syiah nanti. Bukan orang seperti Abu Bakar, orang yang selalu bersama. Bukan. Orang-orang yang tinggal di pedalaman. Yang masuk Islamnya karena ikutan juga. Islamnya ikutan juga. Berarti mereka sahabat? Sahabat ya? Antum tak hafal definisi sahabat. Ulang lagi saya definisi sahabat ayat. Sahabat ialah itu saja. Di sini masalahnya datang. Ulang lagi deh.
Berarti Abdullah bin Ubay sahabat. Kaum munafikin sahabat. Karena bertemu Nabi, sholat bersama Nabi. Bahkan berdiri pula dekat mimbarnya sebelum Nabi khutbah Jumat. Pengumuman. Bukan. Bukan itu maksud saya. Hah? Nah, gimana? Abdullah bin Ubay sahabat. Yang dicatat baik-baik ya, biar tidak salah nanti ya. Sahabat itu adalah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bertemu dengan Nabi. Sebagian bilang man ra'a, yang melihat. Berarti orang buta tidak sahabat nanti. Makanya Ibnu Hajar membuat atau menyebutkan lafaz laqiya, bertemu. Karena orang buta bisa bertemu. Ada pula yang mendengar Nabi, nanti orang tuli tidak bisa mendengar, juga tidak sahabat. Jadi siapa yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti yang masuk Islam di zaman Nabi tak ketemu Nabi sahabat enggak? Enggak, alhamdulillah. Ya, yang beriman kepada Nabi tapi tak bertemu dengan Nabi, tidak sahabat. Siapa contohnya? Uwais Al-Qarni, itu tabi'in itu. Hah? Hampir ketemu dengan Nabi alaihissalatu wassalam. Contohnya adalah An-Najasyi. An-Najasyi, Islam dia. Masuk Islam. Apa buktinya dia masuk Islam? Nabi menyolatkannya, Masya Allah. Nabi tidak pernah menyolatkan kecuali orang Islam. Baik. Dia disolatkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Cuma tidak bertemu dengan Nabi. Sahabat dia? Tidak. Dia hanya tabi'in. Kalau istilah hadis namanya mukhadram. Yaitu hidup zaman Nabi, beriman padanya tapi tidak bertemu dengan Nabi. Baik. Yang kedua, mu'minan bihi. Bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman. Di sini keluar pula kaum munafikin. Kaum munafikin. Sebab orang munafik bertemu Nabi enggak? Tiap hari bertemu Nabi. Bahkan ngambil muka depan Nabi. Ini kan tadi saya bilang Abdullah bin Ubay sebelum Nabi naik mimbar, dia dulu bicara di sini. Hadza Rasulullah, ayuhan nas. Dia pidato dulu. Wahai kaum muslimin, ini Rasulullah. Wajib kalian cintai, wajib dita'zim, wajib mantap. Setelah perang Uhud, selesai perang Uhud kan dia menarik pasukan sepertiga tuh, 300 lebih di tengah jalan di Ajmatus Syekh. Setelah perang Uhud dia coba lagi Jumat pertama. Setelah Uhud dia coba lagi nak pidato, ditarik sarung sama orang. Ya jelas. Duduk, kami sudah tahu siapa Anda. Nak ngambil muka lagi. Makanya orang munafik ini lebih pintar bicara daripada, kadang-kadang lebih pintar bicara dari orang-orang yang benar-benar beriman. Kalah kita kadang curiga kepada orang beriman, percaya sama orang munafik. Wa iyaqulu tasma' liqaun, Allah yang bilang saya. Wa iyaqulu tasma' liqaunihim, kalau mereka yang bercakap kamu pasti dengar. Apa sebab? Retorikanya bagus, sistematikanya indah, dan bisa merubah opini. Kadang kalau kita yang kadang-kadang terlalu jujur pula kan, banyak tersinggung kan, banyak tersinggung, minimal tersungging. Ya, senyum juga, tapi senyum penuh arti. Ya, senyum juga sama kita, tapi senyum penuh arti. Nah, Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat. Berarti Abdullah bin Ubay masuk sahabat? Enggak, karena mu'minan bihi. Masih dalam keadaan beriman kepadanya. Nah, orang A'rab tadi, dalam Al-Quran disebut Al-A'rabu asyaddu kufran wa nifaqan wa ajaru alla ya'lamu hududa ma anzalallah. Orang-orang Arab Badui itu
lebih dahsyat kekufuran dan kemunafikannya. Jelas? Mereka lah yang dalam Al-Quran juga qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Datang orang-orang Arab berkata, kami sudah beriman. Al-Quran katakan, belum, kalian belum beriman. Kalian baru Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Belum masuk iman dalam hati-hati kalian. Nah, datang kait yang ketiga, yaitu wa mata 'alal Islam. Mata 'alal Islam. Jadi sahabat itu satu syaratnya bertemu Nabi. Kedua, beriman pada Nabi. Ketiga, mati dalam Islam. Orang murtad Islam apa tidak? Sahabat apa tidak? Belum juga, diulang lagi ya. Dia orang murtad sahabat apa enggak? Enggak, alhamdulillah. Oleh sebab itu, makanya orang Syiah berusaha keras untuk memasukkan Abu Bakar, Umar, dan Utsman daftar murtadin. Daftar orang murtad. Supaya tidak dapat lagi kemuliaan sahabat. Jelas? Sehingga tinggal Ali saja yang sahabat. Sehingga dengan demikian nanti riwayat dari sahabat yang lain dihilangkan semuanya. Tinggal lagi yang ada riwayat karangan Syiah. Jelas ya modusnya? Modusnya awak mengatakan sahabat paling utama Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Mereka bilang enggak. Setelah Nabi wafat, Abu Bakar, Umar, Utsman semuanya murtad. Kalau udah murtad enggak sahabat lagi kan? Nah, jadi makanya Anda luruskan tadi, bukan sahabat yang tinggal di Madinah yang murtad itu, tapi mereka adalah orang-orang yang di pendalaman pinggiran-pinggiran itu yang belum masuk iman ke dalam hatinya. Makanya mereka menunggu-nunggu kalau Nabi wafat nanti Islam tamat. Kan itulah bahasanya. Kalau Nabi wafat Islam tamat. Makanya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu kok sampai cerita Abu Bakar ya? Karena antum bilang tadi bisa ketemu langsung Nabi hanya untuk sekedar urusan mencium lututnya. Ya, Nabi bangun khusus mencium lututnya. Percaya juga antum yang kayak dongeng-dongeng begini kaum muslimin muslimat. Ini Abu Bakar menghadapi problematika umat yang dahsyat, murtad. Berat enggak? Berat. Iya. Karena ini mengancam eksistensi Islam. Coba bayangkan, nauzubillah, ini sekedar contoh aja. Kalau sempat sepertiga jemaah Ubay ini murtad misalnya, goncang enggak? Goncang enggak? Ya goncang. Yang 2/3 pun udah mulai goyang juga dia. Iya. Jangan-jangan itu yang benar. Jangan-jangan itu yang benar. Masyaallah. Dan kita down gitu. Apa masalahnya? Kok sampai murtad? Nauzubillah. Nah, Abu Bakar berilmu apa tidak? Berilmu. Cinta Nabi apa tidak? Cinta Nabi. Dekat dengan Nabi apa tidak? Dekat Nabi. Kok dia nggak tahu ya? Antum tahu bahwa Nabi bisa dibangunkan lagi. Bi, ini bahaya nih, tolonglah. Gitu kan? Minta langsung ke Nabi SAW fatwanya. Gimana caranya menangani masalah ini? Sebab terjadi juga perdebatan awalnya antara Abu Bakar dengan Umar. Umar tidak setuju. Mereka diperangi la ilaha illallah itu dikemanakan? Mereka mengucapkan la ilaha illallah. Nasallallahu alaihi wasallam. Allah itu kaum muslimin dan muslimat. Ya untuk hal yang sangat kritis, sangat darurat, mereka tak bertemu dengan Nabi SAW. Antum hanya sekedar cium-cium lutut Nabi bisa bertemu langsung. Allahumma musta'an. Maka dengan demikian diketahuilah bahwasanya seperti kata Imam Al-Qurtubi, ini tafsir tak ditemukan kecuali di kalangan sufi, dan itu hanya tafsirun mungkar. Alhamdulillah. Guru-guru kami dari Ahlul Bait juga banyak. Dari keturunan Nabi SAW, tapi mereka tidak pamer. Tidak pamer. Iya, baru beberapa hari yang lalu saya juga bertemu dengan 2 orang syekh dari Ahlul Bait Rasulullah SAW, dari keturunan
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu saya bilang, boleh saya cium tangan? Tidak boleh katanya, tidak boleh. Ya, kenapa? Atau saya panggil Habib, tidak juga mau mereka, tidak boleh dia. Dan dia lihat kan silsilah keturunannya. Saya lihat silsilah keturunannya langsung ke jalur Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu wa an abihi Ali. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kemudian kita lanjutkan. Atau kita berhenti saja? Hah? Ya, supaya duduk masalah Imam Asy-Syafi'i semua akan menarik. Dan tarik menarik ini tak akan selesai juga sampai kiamat. Selama masih ada 73 golongan Islam. Selama itu ada. Dan itu akan ada terus. Inilah ujian kita. Ini ujian. Nah, ya kita hanya bisa menjelaskan, berusaha, kemudian berdoa, mudah-mudahan yang menyimpang kembali ke jalan yang lurus. Andainya kita terbukti menyimpang, kita pun harus siap kembali ke jalan yang lurus. Ya, andainya. Dan kita kan tidak juga kita bilang kita maksum. Contohnya tadi sahabat ternyata orang munafik masuk sahabat dalam definisinya. Nah, sekarang siap diluruskan itu. Jadi bertemu Nabi beriman. Sehingga tidak semua yang bertemu Nabi sahabat, tidak. Jelas? Dan mohon maaf, bukan antum aja, para ilmuwan Islam sendiri yang bukan keahliannya di bidang ini juga dalam mendefinisikan sahabat sering keliru. Apa sebab? Tadilah karena bukan keahlian dan spesifikasinya, sehingga bisa saja itu tersalah. Sehingga banyak yang memasukkan Abdullah bin Ubay dan pengikutnya kaum munafikin bagian dari sahabat Nabi. Itu lihat sahabat Nabi aja banyak yang munafik katanya. Coba bayangkan. Ya, sahabat Nabi juga banyak yang munafik. Ya, sebagian macam-macam lah pendapat orang ini, Allah musta'an. Kemudian beliau melanjutkan. Qala Abu Uthman. Berkata Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah. Wal farqu baina ahli sunnah. Setelah dia jelaskan bahwa ahli sunnah itu kalau menerima nas, hadis, tentu saja Al-Quran semuanya sepakat. Yang tidak ahli sunnah yang benar pun menerima Al-Quran walaupun dipaling-palingkan maknanya. Kenapa dia sunnah sebut? Karena as-sunnah lah yang menjadi pembeda antara al-sunnah dengan yang bukan. Karena gimana sikap terhadap sunnah? Makanya disebut ahlus sunnah. Kenapa tidak sebut ahlul Quran wa sunnah? Iya kan? Karena memang as-sunnah lah. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala dan juga diriwayatkan dari Umar, dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Abdullah bin Umar, mereka mengatakan man hajjaka bil kitab. Siapa yang berhujjah kepadamu dengan Al-Qur'anul Karim saja, fa hajjahu bis sunnah. Maka jawab dengan sunnah. Apa sebab? Petunjuk teknisnya ada di sunnah. Li'annal Qur'ana zawuju. Karena Al-Quran itu multi tafsir. Bisa bawa tarik ke sini, bisa tarik ke sini. Karena maknanya terlalu umum kan? Nah, sunnah lah yang menentukan. Nah, beliau akan katakan di sini wal farqu baina ahli sunnah. Perbedaan antara ahli sunnah wa baina ahli bidah dan ahli bid'ah. Berarti ulama salaf, ashabul hadis menjadikan antara sunnah dengan bid'ah sinonim apa akronim? Bertentangan atau berkawan? Nah, ini berkawan nih antara ahlus sunnah dengan ahli bid'ah. Dan perlu dicatat, ikhwan kaum muslimin, tidak semua orang yang melakukan perbuatan bid'ah otomatis jadi ahli bid'ah. Karena tidak sedikit orang nggak tahu itu bid'ah. Jelas. Jadi makanya menghukum ini ya biarkanlah para ulama yang menghukumnya, kita jangan. Tapi kita tahu bahwa yang begini cirinya ahli sunnah, yang begini cirinya ahli bid'ah. Kalau sudah masuk ke menghukum orang per orang, tidak usah kita masuk di situ. Jelas. Tapi kalau antum katakan ini ciri ahlul bid'ah sama antum nih, Pak, ya silakan aja antum nak nasihati. Kayaknya ciri ahli bid'ah, itu boleh aja. Tapi kan antum ahli bid'ah jangan. Ya jangan,
karena konsekuensinya berat. Sebenarnya pada asal hukumnya menghukum seorang ahli bid'ah itu ada konsekuensi hukum. Ada konsekuensi hukum. Sehingga para ahli siasatus syar'iyyah menjadikan hukum orang ini fasik, orang ini murtad, orang ini urusannya qadhi. Adalah qadhi, yaitu yang punya konsekuensi hukum. Ini misalnya dihukum murtad. Kalau murtad apa hukumnya? Disuruh bertaubat. Tidak juga bertaubat baru dieksekusi. Orang murtad kan suruh bertaubat kan? Suruh kembali ke Islam 3 kali, diberi 3 kesempatan. Tidak juga taubat baru dieksekusi. Apa eksekusinya? Nah, berat antum hukuman antumnya. Tidak, berproses, berproses. Bukan langsung asal murtad langsung enggak diproses. Nah, makanya ada pelanggaran misalnya pemberontakan dalam Islam juga tidak, ini bukan langsung diperangi, tidak. Diutus dulu ahlul ilmi, ulama untuk meyakinkan berkali-kali. Tidak berarti disuruh menyerah, juga tidak berarti siap dia berhadapan, karena Al-Quran dan hadis Nabi menunjukkan hal itu. Masyur. Cuman berproses. Sama juga dengan orang mencuri. Tidak langsung pas mencuri, potong tangan di tempat dia curi ayam itu. Tidak. Makanya hukum itu hukum masyarakat namanya. Hukum masyarakat. Ini hukum Allah, berproses. Nanti akan ditanya kenapa kamu mencuri. Misalnya, dia utang dia sama saya tidak dibayar-bayar. Misalnya kan subhat ini. Utang dia sama saya tidak pernah dibayar. Pernah duitnya dihitung depan kita, terus dihitung duit, tapi duit tidak pernah dibayar. Kadang diekspos pula di FB. Ya, jalan ke sini, jalan ke sana. Makan hati saya katanya. Akhirnya untuk dapatkan hak saya curi. Nah, yang seperti ini dieksekusi apa tidak? Hah? Dieksekusi apa tidak? Tidak. Mungkin hukumannya ada tapi tidak sampai potong tangan. Sama juga dengan membunuh. Membunuh bukan semuanya dipenggal, tidak. Akan ada nanti proses. Pertama, membunuhnya dengan alat yang mematikan atau tidak. Dia bawa hanya rotan dari rumputan, tiba-tiba dipukul mati orang tuh. Ini dikisas? Ya enggak lah. Karena dia bukan maksud bunuh. Masa antum bunuh dengan pensil? Nah, pukul dengan ambil pena, pukul begini, mati orang. Ustaz, jatuh aja enggak kan itu? Nah, cuman pas ajalnya sampai, terus pukul kita pakai pensil, jatuh mati dia. Masuk pembunuhan sengaja nih? Enggak masuk. Makanya nanti ada hukum lain. Nah, itu kaum muslimin, ini orang yang enggak paham kan ngeri dia dengarnya kan. Mati katanya. Alhamdulillah ya, kalau diterapkan hukum itu, hukum qisas, hukum had, maka sudah dibuktikan dengan data yang dilakukan oleh Badan Kriminalitas Dunia, ada sebuah badan di Amerika dalam bidang kriminalitas, pernah membuat penelitian bahwasanya Arab Saudi yang menerapkan hukum hudud itu, maka terbukti 13 tahun di Arab Saudi kasusnya kriminalitas sebanding dengan 1 menit di kota Chicago. 1 menit, 13 tahun berapa menit Ustaz? Hah? Ayo, 1. 13 tahun berapa menit? Jadi 13 tahun di Arab Saudi sama dengan 1 menit di kota Chicago. Padahal mereka kan memframing itu bahwa ini hukum kejam membunuh orang. Padahal pembunuhan dengan tanpa hudud sama tadi 13 tahun sebanding dengan 1 menit. Nah, ada perbandingannya. Kalau sebab perbandingannya 10 tahun di Arab Saudi sama dengan 1 tahun di Chicago, oke lah kan? Ini enggak, 1 menit di Chicago sebanding dengan 13 tahun di Arab Saudi. Dzalika hikmatullah. Itu adalah hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ustaz ya. Nah, makanya
diberi pemahaman ini seperti ini, maka orang akan merasa aman. Alhamdulillah. Tapi sempurna 100% tidak ada kriminal, tidak ada pula. Zaman Nabi juga terjadi antara sahabat saling lempar sendal, kan ada juga kan? Kan ada. Hah? Ya, yang satu bawa bendera muhajirinnya, ini bawa bendera Ansor, terprovokasi juga. Karena tidak semua orang setingkat Abu Bakar dan Umar. Ya kan? Karena ada rakyat biasa juga. Jadi ketika disebut, ya lal muhajirin, wahai muhajirin, ini orang Ansor serang kita katanya. Dengar itu, terbayang olehnya pendatang kok menguasai pribumi. Syaitan masuk di situ. Tapi alhamdulillah datang Nabi SAW. Apakah kalian nak angkat lagi yel-yel jahiliyah? Padahal saya masih hidup. Kan jahiliyah itu. Masyaallah kiram. Taib. Orang munafikin juga ada dia di zaman Nabi kan? Berarti Nabi gagal berdakwah? Tidak ada yang gagal kaum muslimin. Karena tugas kenabian itu menyampaikan. Tidak merubah. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Ya kan? Saya zakkaru may yakhsha. Tidak semua orang. Makanya dakwah harus berhenti karena tekanan. Tidak, Nabi tidak pernah berhenti karena tekanan. Lalu kita doakan binasa semua orang yang menolak dakwah juga. Tidak. Juga ajaran Nabi SAW. Doakan mereka dapat hidayah. Oh, marah dia didoakan dapat hidayah. Jangan di depan dia. Ketika antum sujud. Nah, ini tidak diumumkan pula. Semoga Allah mendapat antum hidayah. Ya marahlah dia. Memang antum yang sesat katanya. Kan saya pula yang didoakan. Iya kan dia melihat kita yang sesat. Tiba-tiba kita doakan dia dapat hidayah. Yang harus doa itu kan antum katanya. Antum yang sesat. Iya tak? Iya. Kan keedahnya orang sesat tak pernah sadar dia sesat. Kalau dia sadar sesat tak akan sesat. Sama. Kita salah. Tersalah, kita tidak sadar kita salah. Kalau sengaja sadar salah, pasti kita tidak salah. Oleh sebab itu siap untuk disalahkan. Nah, supaya dapat yang benar itu. Jelas ya? Nah, perbedaan antara Ahlussunnah wa baina ahli bidah, antara sunnah dengan ahli bid'ah, annahum iza sami'u khabaran, bahwa ahli bid'ah itu bila mendengar khabaran fi sifatillah, sebuah berita, tentu berita Al-Quran atau Sunnah, fi sifatir Rabbi radduhu aslan, mereka langsung tolak. Walam, ini beberapa kalimat yang tidak terbaca. Antum naskahnya bisa dibaca saya setelah itu. Itu naskah kita apa? Walam yakbalu di naskah asli tak terbaca. Walam yakbalu, terus au yusallimu lizahir. Ayo, jazakallah khairan. Itu siapa muhaqqiqnya? Iya. Ini kan sewaktu saya beli ini belum diterbitkan. Mau antum hadiahkan saya? Kebeli kan tidak boleh di masjid kan? Kalau beli nanti di luar kita bicara. Makanya saya bilang mau tidak hadiahkan untuk saya? Repot rupanya. Baik. Nanti kita ada rundingan lah, insyaallah. Nah, ini di waktu saya beli ini itu belum diterbitkan. Nah, ini terbit tahun 1984. Tahun terbitnya berapa? Hah? 14? 41, baru 2 tahun kan? Nah, di sini juga saya bil munasabah nak sampaikan. Tidak sedikit orang menuduh dan memfitnah. Sebagian orang merubah-rubah isi kitab. Sebenarnya yang mengatakan ini pengalamannya dalam masalah tahqiq ilmu filologi, dia hanya punya wawasan, belajar teori-teori tapi tidak pernah melaksanakan. Seperti ini di naskah tidak terbaca. Sebagian muhakkik berijtihad. Ya, terlihat olehnya. Coba lihat contoh maktutnya, tulisan tangan. Ada situ sini tidak dikopikannya, tulis apa? Baik. Ada yang tidak terbaca. Teman saya pernah orang Yaman ketika saya menulis S2,
Antum temanya apa? Apa judulnya? Oh, saya tahqiq kitab At-Tuyuriyat. Oh, tahqiq mudah ya, insya Allah 2 pekan selesai katanya. Saya tidak jawab. Karena bicara dengan orang yang tidak pengalaman, bikin tidak berpengalaman itu. Ya, buang-buang aja. Buang waktu itu. Dia tidak pengalaman. Kalau dia bilang 2 pekan selesai, berarti saya paham. Dia tidak pengalaman. Saya langsung paham. Ya, karena saya merasakan perihnya yang mentakik itu. Ya. Kalau ada lagi yang bicara misalnya harus bedakan tahqiq dengan ta'liq katanya. Antum belum pengalaman. Hanya baca teori yang ditulis oleh orang orientalis barangkali. Yang mau tahqiq belum pengalaman. Coba saya tanya nanti sudah berapa kita antum tahqiq. Biar tahu kita. Kalau sudah masuk ke situ tahu nanti bahwa ternyata bukan merubah-rubah, tapi itu yang terdapat dalam naskah yang dia miliki atau itu yang terbaca olehnya. Jelas? Dan dalam ilmu waraqah nanti, dulu kan orang tulis tangan semua. Ada pula sebagian penulis itu sifatnya rental, seperti rental sekarang. Atau rental? Ya, dia pandai nulis Arab tapi bukan ahli di bidang itu. Saya sekarang misalnya buat tulisan Mahdi dalam tulisan tangan. Ya serahkan. Ini berapa selembar? Hah? 5.000 misalnya selembar. Kapan selesai? Dia bilang 2 hari selesai. Akhirnya dia kejar 2 hari itu supaya cepat selesai. Akhirnya tertinggal kadang sebaris dalam sehalaman. Jelas? Nah, ini kesalahan itu kadang-kadang karena yang tertinggal itu nukilan saya. Saya menukil dari yang lain. Oleh warraq yang tukang rental tadi, dia ada ahlinya. Kemudian yang penting bagaimana cepat selesai dapat duit. Dan itu sudah ada sejak zaman adanya tulisan. Bukan sekarang aja. Apalagi sekarang. Apalagi sekarang. Gimana cepat selesai? Akhirnya banyak kitab-kitab yang berubah dari yang perbedaan naskah-naskah itu. Orang tidak pengalaman, dia akan menuduh nanti akan merubah-rubah isi kitab. Makanya kaum muslimin dan muslimat beda antara yang punya wawasan dengan yang punya ilmu tentang masalah itu. Jelas tak? Ya, tentu kalau berteori, saya dah sering secome jadi orang kaya. Tahu come? Hampir jadi orang kaya. Sebab saya sering ikut seminar motivasi. Iya. Saya pernah coba untuk jadi orang kaya beberapa kali. Alhamdulillah gagal terus. Saya cari teori di atas kertas. Untung. Di atas kertas mudah kok jadi orang kaya itu. Tanam sawit sebatang. Modalnya 50.000 sampai berbuah sebatang. 100 batang berapa? Kan lambat gitu antum. 5 juta. 5 juta kan tidak banyak dah. Iya, answer. 5 juta. Setelah itu 3 tahun berbuah. Sebatang 200 kilo sekali panen. Teori. Iya teori kan. Antum beri pupuk ini 15 kilo sekali panen. Beri pupuk ini 75. Beri pupuk ini 200. Ambil yang 200. Saya pupuk dengan itu. Tambah ongkos lagi. 2,5 juta biaya pupuk per batang. Baik. Pas berbuah isinya 5 kilo. Akhirnya apa? Rugi apa untung? Belum lagi nanti karena kita tidak tangani sendiri, percayakan sama orang, pupuk rupanya pindah ke parit, bukan di batang sawit. Dia pindah ke parit, nanti diangkat ada lagi yang angkat itu. Makanya berteori itu mudah, akhi. Saya nak nanya sama antum bilang nanti, masalah takhrij hadis mudah kok, sambil merem bisa kok. Misalnya, ya, buktikan dulu. Sudah berapa kitab yang antum takhrij? Jelas? Karena berteori itu mudah sekali. Gitu gampang. Nah, teman tadi, yang Yaman tadi, suatu hari dia kunjung pula ke rumah. Ini kesempatan. Saya nak tunjukkan ke dia bagaimana mudahnya mentahqiq itu. Akhir boleh minta tolong dia bilang. Saya tak tolong. Saya muqabalah mengkomparasikan naskah yang sudah saya tulis di komputer dengan naskah asli manuskripnya.
Saya suruh dia yang pegang manuskripnya. Saya yang pegang aslinya. Ya, karena nakalnya saya suruh dia baca. Yang manuskrip. Saya yang pegang yang di komputer. Bacanya. 1/4 jam 2 baris tak selesai. Wih, payah rupanya katanya. Dia sendiri yang ngaku jadinya. Rupanya payah. Alhamdulillah. Dia sendiri dah paham. Akhirnya saya bilang, kalau antum yang tahqiq 143 lembar ini bisa 2 pekan. Bisa 2? Kan dia dibilang 2 pekan selesai kan? Wah, ya, ternyata saya salah duga. Alhamdulillah. Antum udah jawab sendiri. Udah jawab sendiri. Dia kan tadi berfantasi. Berfantasi kan tahqiq itu menyalin ulang. Kan itu? Yang terbayangkan menyalin ulang. Ngetik kan senang. Cuman dia tak ingat bahwa yang disalin itu seperti tadi. Orang-orang rental dulu banyak masalah. Paham tuh? Paham? Kan tadi ada rental dulu. Warraqin namanya. Warraqin itu ada yang ahli, ada yang tidak ahli. Maka dalam ilmu hadis Anda ketemukan banyak masalah tidak sahih hadis disebabkan oleh orang rental tadi. Nah, tapi itulah orang-orang yang tidak berpengalaman. Oh, kitab ulama dirubah-rubahnya. Paham? Anda paham ya? Nah, kasih kitabnya sini. Kan target dah tercapai kok. Baik. Hayakallah. Insyaallah akan saya cari. Ya, saya dah temukan, cuma belum dapat belinya. Doakan saya dapat duit untuk beli ya. Sawit tak jadi tadi mah. Jadi berteori itu sangat mudah akhir. Insyaallah. Ya. Alhamdulillah baru 4 kali gagal jadi orang kaya, Ustaz. Akan saya coba lagi. Saya tidak losi kata orang cu, saya tidak losi. Tahu losi? Tak jerah. Akan saya coba lagi. Ya saya coba lagi insyaallah. Ya karena harus berani gagal memang. Berani gagal. Jelas ya? Udah kan? Pokoknya habis ini kita ketemu di luar. Gimana pun ceritanya nanti kita tentukan. Kalau dalam masjid hanya saya bilang mau enggak dihadiahkan itu aja. Di luar kan nanti boleh. Tergantung bargaining. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dalam hati Allah. Jadi walam yakbaluhu. Dan itu kalau secara siyak memang begitu yang saya pahami. Semalam saya baca tengah malam tadi, pulang di atas jam 12 juga semalam kan, baca sebentar. Kalau dikira-kira seperti itu memang. Walam yakbaluhu aywa au yusallimu bil ma'dil zahir. Mereka tidak menerimanya atau tidak menyerahkan ke makna yang zahir, yang nampak. Apa sebab di mana itu? Thumma ta'awwaluhu bi ta'wilin yaqsiduna bihi raf'al khabari min aslihi. Kemudian mereka ta'wil dengan makna yang bermaksud menghilangkan makna berita tadi. Menghilangkan raf'ul khabar. Jadi seolah-olah berita ini enggak ada sama sekali. Karena pertama ditakwilkan dengan makna lain atau tidak punya makna. Ada namanya takwil, ada namanya tafwid. Takwil merubah ganti dengan yang tidak asli. Atau ta'til atau tafwid ya tanpa dirubah. Tapi tidak ada artinya. Sama aja antara tafwid dengan takwil sama dengan menolak berita. Hasilnya sama. Menolak berita. Yang satu menolak yang asli, yang satu menolak semuanya. Tanpa diganti. Kalau satu ditolak yang asli ganti dengan yang tidak asli. Allahumma musta'an. Ma'asyiral kiram yang rahmati Allah SWT. Kadang-kadang makna yang diganti itu lebih rusak daripada yang onderdil yang asli itu. Asli rusak dikit, ganti dengan yang KW lebih rusak pula. Wa ibtala. Di sini juga tidak terbaca. Wa ibtala.
Naam, wa ibtala hiyali uqulihim, yaitu membatalkan dengan hila-hila yang lahir dari pemikiran mereka. Wa ara'ihim, dan pendapat-pendapat mereka. Fihi, dalam masalah itu. Wa ya'lamuna haqqan yaqinan, padahal mereka tahu secara yakin annama qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'ala ma qalahu, seperti yang dia katakan. Karena Nabi bicara bahasa Arab yang jelas dan menjelaskan. Antum sekarang bilang ke ulama. Ulama pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Apakah beda bahasa Arab Nabi dengan bahasa Arab ulama? Enggak kan? Tetap bahasa Arab sama. Kenapa enggak diterima bahasa Arab Nabi, diterima bahasa Arab ulama yang paham tuh? Mana yang lebih jelas, keterangan Nabi atau keterangan yang lain? Keterangan Nabi alaihissalam. Apa buktinya? Sahabat memahami seperti itu. Dan pemahaman sahabat ini diterima oleh Allah Taala. Apa bukti Allah terima? Allah berikan radhiyallahu anhu wa radu anhu. Tidak mungkin mereka salah paham. Lalu Allah ridai. Pasti mereka paham. Dengan apa mereka paham? Dengan perkataan Nabi. Maka pahamilah dengan perkataan Nabi SAW. Bukan perkataan ulama lain yang tidak memahami secara zahir makna perkataan Nabi SAW. Baik, nah. Fa'ala ma qalahu, pasti seperti yang dia katakan. Iz huwa kana a'rafa birrabbi jalla jalaluh. Karena Nabi itu lebih mengenal Allah tabaraka wa ta'ala min ghairihi, dari selainnya. Siapapun ulama tidak akan seperti Nabi lebih tahunya. Karena tidak, seperti kata Imam Syafi'i rahimahullah, saya tidak pernah mengetahui orang yang ahli dengan sunnah-sunnah Nabi, menguasai seluruh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang jadi rujukan bukanlah yang betul imam dan ahlinya di bidang sunnah. Tidak jarang dari mereka bukan latar belakang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hanya sebagian ada yang pengetahuan dan sunnah sekedar wawasan tadi, sekedar wawasan lebih kepada pemikiran-pemikiran seperti orang Mu'tazilah, orang-orang Jahmiyah, Al-Mu'attilah. Baik, arafa bi rabbi jalalu min ghairihi wa lam yaqul fihi illa haqqan wa sidqan wa wahyan. Dan pasti Nabi tidak mengatakan dalam masalah yang mengenalkan kita pada Allah tabaraka wa taala kecuali hak, kecuali yang hak, wasidqan, dan secara jujur, wa wahyan, dan berdasarkan wahyu. Qala Allah azza wa jalla wa ma yantiqu 'anil hawa. Mereka, Nabi itu tidak berbicara berdasarkan keinginannya sendiri. In huwa illa wahyun yuha. Tidak lain yang dikatakannya kecuali wahyu yang diwahyukan. An-Najm ayat 3 sampai 4. Qala Az-Zuhri imamul a'immah wa ghairuhu, berkata imamul a'immah, imamnya para imam, yaitu Az-Zuhri, Abu Bakar Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdullah ibn Al-Harith ibn Hisham ibn Shihab Az-Zuhri. Ya, orang yang pertama mengumpulkan hadis Nabi SAW secara besar-besaran berdasarkan perintah Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Imamul a'immah. Kenapa disebut imamnya para imam? Kenapa? Kok pada diam? Hah? Banyak muridnya jadi imam. Betul itu. Siapa yang bilang tadi? Masya Allah, jazakallah khairan. Kita sarapan nanti ya. Masya Allah. Ya. Harus diapresiasi. Nah. Kalau antum tak mau sarapan dengan anak, antum saya kasih sarapan sendiri nanti. 10.000 cukup kan? Masya Allah. Bismillah ta'ala. Jazakallah khair. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Imamul a'immah. Karena memang murid-muridnya banyak para imam. Ya. Bahkan imam-imam di masa tabi'ut tabi'in atau tabaul atba, ini murid-murid Zuhri rata-rata. Imam Malik, murid Zuhri. Imam Al-Auza'i, murid Az-Zuhri. Imam Sufyan Al-Thawri, murid Az-Zuhri. Imam
Sufyan bin Uyainah, murid Bukhari belum lahir nih. Nah, Bukhari baru 194 lahirnya. Kemudian Imam Al-Laits ibn Sa'ad. Imam Laits ibn Sa'ad. Ini yang 5 ini menjadi sandaran fatwa umat Islam sedunia waktu itu di zamannya. Cuman yang mazhabnya masih eksis hanya Imam Malik ibn Anas. Berarti wajib bermazhab? Tidak. Jelas ya? Karena para ulama itu tak pernah mewajibkan orang mengikutinya. Mereka semuanya mewajibkan umat mengikuti nabinya sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau boleh, kalau tidak ada pula ulama mutaakhir ini kecuali lahir dari perut mazhab. Semuanya mau ngaku atau tidak, mereka mesti belajar. Yang di Indonesia belajar pondok fikih Syafi'i. Kalau yang di India masuk pondok belajar fikih Hanafi. Yang di Turki masuk pondok belajar fikih Hanafi. Dan seterusnya. Ada yang tidak belajar melalui mazhab, tidak ada orang. Nah, ada yang belajar tanpa ulama juga tidak ada. Nah, ini semuanya ikut ulama. Cuman ada ulama yang mewajibkan taklid kepadanya, ini ulama yang 4 tidak ada. Baik. Maka disebut dia Imamul A'immah. Wa ghairuhu, dan selainnya min ulama al-ummah, dari ulamanya umat ini radhiyallahu anhu wa anhum. Ini tidak terbaca lagi miqdarul kalimah. Setelah itu apa? Tidak. Wa an habis. Nah, berarti ada satu kata aja. Nah, jadi anhu wa anhum. 'Alallahil bayan wa 'alar rasulil balagh wa 'alaina taslim. Allah memberikan keterangan melalui wahyu, wa 'alar rasulil balagh, dan rasul memberikan atau menyampaikan, wa 'alaina taslim, dan kita wajib menerima. Berarti Allah sudah jelaskan, sudah, bahasanya jelas. Al-Quran bilisanin Arabiyyin mubin. Kalau perlu ditakwil berarti belum jelas. Atau tak ada artinya tafwid, berarti juga tidak jelas. Ini bertentangan langsung dengan Al-Quran sendiri. Al-Quran menyebut dirinya bilisanin Arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang menjelaskan. Bukan hanya jelas, menjelaskan. Makanya minallahil bayan, dari Allah keterangannya. Wa 'alar rasulil balagh, Nabi hanya menyampaikan. Dah terang, sudah. Jelas? Makanya Nabi sebutkan, saya tinggalkan kalian di jalan yang terang. Nah, ilmu-ilmu takwil dan tafwid ini kapan lahirnya? Zaman Nabi atau sebelum Nabi? Ilmu kalam ini sejak zaman Nabi? Enggak. Enggak, ada yang klaim teorinya ada zaman Nabi dipraktekkan katanya, kan itu. Iya, tapi secara disiplin ilmu baru di tangan para ahli kalam. Buktikan saja. Ya, misalnya ketika Nabi menyampaikan Ar-Rahmanu 'alar 'arsyistawa. Nunjuk Cik Abu Bakar kan, Rasulullah, ini mohon maaf ini. Kalau Ar-Rahman 'alar 'arsyistawa bersamaan di atas aras, pasti bertempat enggak katanya. Kan itu kan secara teori kan. Kalau memang dipraktikkan zaman Nabi, ada enggak sahabat yang mempermasalahkan Ar-Rahman bersemayam di atas aras? Enggak ada. Berarti yang antum bermasalahkan ini hal yang baru atau hal yang lama? Hal yang baru. Berarti enggak ada zaman Nabi? Enggak ada. Di mana antum bilang bahwa itu adalah manhajnya para sahabat? Karena di zaman sahabat enggak ada mempertanyakan itu. Ketika qalatil yahudi yadullahi maghlulah, orang Yahudi berkata tangan Allah terbelenggu. Lalu Allah jawab, bal yadahu mabsutatan yumliku kaifa yasha. Akan tangan Allah terbentang. Berarti Allah punya tangan. Tanya lagi Ali bin Abi Thalib, ya Rasulullah, kalau punya tangan berarti punya anggota tubuh. Gitu mujassim kita. Enggak ada juga iskal seperti ini. Kapan ada? Di masa lahirnya ilmu
kalam. Lah tuh kalau ilmu kalam ada zaman sahabat. Kalau ada secara aplikasi buktikan bahwa mereka bertanya dan mempermasalahkan. Kalau tidak berarti klaim tanpa bukti. Kan ada yang bilang ilmu ini memang secara teori, secara disiplin nggak ada zaman Nabi, tapi sudah dipraktekkan zaman Nabi. Misalnya ilmu nahu. Nahu kan? Nahu. Tahu nahu? Enggak tahu. Ilmu qawaid bahasa Arab. Qawaidul lughatil arabiyyah. Nah, secara aplikatif ada enggak zaman Nabi? Ada kan? Secara aplikasi ada enggak dipraktekkan tata bahasa Arab tuh? Ada. Ya, kalau daraba Zaidun amran, ada enggak dipraktekkan? Ada. Setiap yang fa'il marfu, enggak berubah-ubah dia. Setiap yang mansub maf'ul mansub, ya kan? Itu sudah ada aplikasi. Ini klaim ada buktinya. Jelas? Lalu misalnya daraballahu mathalan lillazina amanu, itu kan? Daraballahu fa'il, ya kan? Kemudian mathalan maf'ulun bihi. Setiap fa'il pasti marfu'. Lihatlah dalam Al-Qur'an, dalam hadis berbicara Arab, ada aplikasinya. Itu kita betul. Ada aplikasi. Ilmu balaghah juga ada. Ilmu hadis juga ada. Usul fikih juga ada. Tapi pas ilmu kalam ada enggak? Enggak ada. Berarti ilmu ini tidak ada hubungannya dengan as-salaf sama sekali. Apalagi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada bawa satu huruf, mereka mempermasalahkan itu. Kalau seandainya Allah punya kaki, Allah punya telinga, Allah punya tangan, Allah punya telinga ada enggak? Enggak ada kan? Matanya ada kan? Baik, kalau ada punya mata menyamakan dengan makhluk, coba buktikan para sahabat, para tabi'in, para imam mempermasalahkan masalah itu dengan alasan logika tadi. Kalau betul berarti dasar ilmu itu ada di zaman mereka. Kalau tidak ada bukti, itu hanya sekedar klaim tanpa bukti. Allah musta'an. Jelas? Kalau jelas, enggak kita sambung lagi. Cukup. Besok ganti kitab lagi. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Karena waktu sebenarnya, dengan antum ini senang aja semua. Cuman karena waktu, mungkin ada tugas. Saya pun masih banyak tugas. Sampai di sini dulu. Dan kesimpulannya bahwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, seperti yang dijelaskan oleh Imam Abu Usman As-Sabuni, menerima ayat-ayat hadis-hadis Nabi SAW dalam bab akidah. Dalam bab akidah. Tidak seperti yang dilakukan oleh ahlul kalam yang menisbatkan pula diri kepada Imam Asy-Syafi'i yang menolak hadis-hadis dalam masalah akidah, khususnya hadis ahad. Dan kalaupun diterima, seperti kata penjelasan beliau, bukan makna yang nampak, tapi makna yang tersembunyi. Kalau makna yang tersembunyi itu bisa benar, bisa salah. Tapi makna yang nampak itu jelas. Dan ini yang diimani oleh para as-salaf, ashabu al-hadis. Ma'asyar kiram dirahmati Allah. Nah, inilah ciri khasnya Ahlussunnah, bila menerima berita, diterima. Kalau ciri khasnya ahli bid'ah, bila menerima berita, mereka harus sesuaikan dulu dengan akalnya. Kalau sesuai, belum tentu diterima, diparkir dulu. Masukkan karantina dulu. Ya, berarti kalau sudah karantina lumayan aman itu. Yang masalahnya kalau diisolasi. Sampai kadang di ventilator. Ya kalau sudah ventilator jarang yang keluar lagi gitu. Di ventilator tahu ventilator? Enggak tahu. Masuk ICU atau HCU. Kalau sudah masuk ICU itu harapan balik itu memang payah. Dimasukkan ke ICU. Allah musta'an. Ya dengan cara ta'wil atau dengan cara ta'til. Ta'wil rubah maknanya. Ta'til tak bermakna sama sekali. Padahal Allah menyebut Al-Quran bayan. Tiba-tiba dia jadi tidak keterangan. Menjadi sesuatu yang tidak jelas. Nah, ini akan banyak percobaan dilakukan oleh para pembela itu, bahwa inilah manhajnya Nabi SAW, manhajnya para sahabat. Cuman kalau betul, kok kitab-kitab tentang ilmu itu jarang menukil dari sahabat, jarang menukil daripada
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau nak jadi ahli kalam tulen, kalau betul ya kaedah ikut ahli kalam, bahwa hadis Nabi itu bila ahad tidak jadi hujjah dalam bab akidah. Maka dengan demikian kita paham bahwa Imam Ibnu Hajar misalnya, Imam Al-Nawawi rahimahullah tidak murni berakidah ahli kalam. Sebab mereka masih berhujjah dengan hadis-hadis ahad dalam akidah. Alhamdulillah. Cuman ada beberapa hal karena ia terpengaruh dengan guru-guru yang mereka belajar kepadanya. Ada beberapa hal kadang-kadang diisbatkannya, kadang-kadang tidak diisbatkannya. Tentu saja kebaikan yang tidak sedikit dari mereka, semoga Allah mengampuninya. Dan bagi kita yang sudah mengetahui bahwa dalam bab itu ada hal yang keliru, ya kita ikuti yang tidak keliru. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Semoga Allah merahmati kita semua dan para ulama dan para guru kita. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.